Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tindakan apa yang seharusnya Anda lakukan ataupun apa yang Anda ambil dalam melakukan sesuatu ya. Dan apa kata isi doa ataupun pesan untuk kamu. Di sini teman-teman kembali berjumpa dengan saya, Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya. Bagi untuk teman-teman YouTuber yang lama ataupun yang masih baru ya. Oke teman-teman, ini kita saling kenal ya untuk menggapai sebuah harapan yang baik dalam sebuah ramalan. Jadi Evan Jaya akan membantu Anda lebih jauh dalam menggapai sebuah harapan yang baik ya. Oke teman-teman, di sini sebuah harapan yang bagaimana yang bisa Anda terapkan dalam diri jiwa kamu, dan di sini kita akan mendapatkan sebuah ekspresi dalam gambaran yang bagaimana seharusnya Anda capai ya. Oke, di sini teman-teman kita akan melihat dengan Pak kartu sebelah kiri yaitu dengan kucing warna putih, yang kartu kedua kucing warna abu-abu, terus yang ketiga dengan kucing warna orange, yang keempat adalah kucing warna hitam. Kita akan melihat dari sisi kartu pertama yaitu kucing warna putih. Di sini yang saya lihat tindakan apa yang seharusnya kamu ambil ataupun tindakan apa yang harus Anda jalankan untuk sebuah hasil ya yang kamu capai. Jadi di sini kalau yang saya di sini emosi kamu terlalu meledak-ledak ya. Jadi di sini banyak kehilangan sebuah materi ataupun sebuah rezeki ya. Jadi di sini dapat mendapatkan sebuah kerugian yang cukup besar ya dalam diri kamu. Jadi di sini ada simbol sebuah penderitaan dalam hidup kamu, dan dalam waktu dekat apa yang menjadi sebuah harapan yang baik akan hancur ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu kalau bisa kamu jangan terlalu emosi meledak-ledak, emosi dalam pengambilan keputusan dan emosi dalam menyikapi sesuatu ya. Karena di sini yang saya lihat emosi kamu tuh tak terkendali ya. Jadi apapun yang penting dalam hidup kamu itu kalau bisa kamu hati-hati, karena di sini segala hal yang berhubungan dengan materi akan hilang ataupun akan hangus dengan diri sendirinya ya. Karena di sini ada sesuatu hal yang bakal terjadi karena kamu sangat susah untuk menghindari itu semua. Jadi satu-satunya emosi kamu tuh harus bisa terkendali dengan baik ya. Lalu dengan apa kata pesan doa untuk kamu ya? Di sini pesannya ini mengatakan bahwa peace be unto you as my father had sent me. Jadi di sini sebenarnya Tuhan sudah mengirimkan jiwamu ya untuk supaya diisi sebuah keberkahan yang baik dalam diri kamu. Hanya saja kamu kurang adanya Tuhanmu ya. Jadi di sini ada sebuah harapan yang baik yang bisa Anda dapatkan karena di sini ya kamu kurang adanya namanya peningkatan spiritual dan uh, doa, sholat, dan sembahyang dalam diri jiwa kamu. Jadi tidak ada yang namanya kedamaian dalam diri kamu ya. Jadi kamu harus bisa mengambil keputusan dengan baik, bijaksana, dan tetaplah ikut campur tangan dengan Tuhanmu dalam melakukan sesuatu tindakan ya. Karena di sini Tuhan sudah ada di dalam jiwa kamu. Oke, di sini kita akan melanjutkan lagi dengan kartu kedua. Di sini dengan kartu kedua yaitu kucing warna abu-abu. Di sini yang saya lihat kamu itu uh, sebenarnya ada sesuatu keuntungan, adapun sebuah harapan yang bisa Anda capai, yang bisa Anda terima ya di sini ya. Tapi di sini yang saya lihat kamu tuh kurang bisa memanfaatkan kesempatan emas ya ataupun kesempatan baik ya. Karena di sini proses perjuangan hidup kamu itu kebanyakan orang lain yang merasakan daripada kamu sendiri ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu tidak ada suatu usaha yang baik ya. Jadi semuanya itu berakhir dengan sia-sia di sini loh. Jadi kamu sudah mendapatkan sebuah hal yang baik, hal positif, kesempatan yang baik, tapi kamu kurang bisa menggapai itu semua. Jadi apapun itu ya, awal perjalanan hidup kamu itu lebih banyak membutuhkan sebuah keyakinan yang cukup besar ya. Karena di sini kalau saya lihat kamu itu kurang adanya keyakinan. Karena kamu lebih banyak menilai dari sisi negatifnya daripada sisi positif. Jadi proses kamu itu lebih banyak sebuah tantangan. Membuat hidup kamu itu kalau bisa itu kamu bisa lebih dewasa ya. Jika kamu mau ya, karena di sini yang saya lihat kamu kurang adanya kedewasaan dalam menyikapi sesuatu ya. Jadi di sini hal yang baik pun juga kamu susah untuk bisa mengambil ataupun memanfaatkan sesuatu hal yang baik. Jadi sini coba kita akan lihat
doa kamu pesannya bagaimana? Ini pesannya bahwa kamu harus bisa bersinar. Biarkanlah cahayamu bersinar di hadapan orang lain gitu ya. Jadi kamu tuh bisa supaya orang tuh bisa melihat apa yang kamu lakukan, apa yang benar-benar bisa kamu capai. Jadi ibaratnya selama ini kan kamu selalu dicemooh, kamu selalu dihina, kamu selalu diejek. Jadi pesannya ini mengatakan bahwa kamu harus bisa tunjukkan pada duniamu, kamu harus bisa tunjukkan pada lingkungan sekitar kamu bahwa kamu pun bisa. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu tuh bisa bercahaya. Kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu, ya. Jadi supaya apa yang kamu lakukan itu ada sebuah perubahan dalam diri jiwa kamu. Dan tuh juga kamu tuh harus bisa adanya memuliakan Tuhanmu. Kamu harus bisa benar-benar bercahaya dalam diri jiwa kamu dalam tindakan yang nyata. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa benar-benar sesuai dengan jalannya Tuhan. Ya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa let your light ya so shine before men ya. Jadi di sini biarkanlah cahayamu bersinar di depan semua orang. Kamu harus bisa tunjukkan bahwa kamu bisa, ya. Oke? Ini pesan yang paling bagus untuk kamu. Oke, kita akan lanjut lagi dengan kartu ketiga. Ini adalah kartu ketiga dengan kucing warna orange. Ini yang saya lihat, tindakan kamu tuh ada sebuah kerjasama ya. Di sini cukup kuat ya. Nah, tapi di sini ada sebuah pihak orang ketiga yang berusaha untuk menusuk kamu dari belakang ya. Jadi ada seseorang yang ingin melemparkan sebuah tanggung jawab kepada kamu gitu loh. Jadi tidak ada sebuah rasa tanggung jawab yang baik dan tidak ada ketegasan dalam menggapai sebuah harapan ataupun tanggung jawab dalam memikul beban ya. Jadi di sini sebenarnya ada kerjasama yang cukup kuat, ada sebuah hal yang cukup baik, tapi di sini kurang adanya ketulusan ya. Sehingga di sini kebaikan yang kamu berikan ataupun kebaikan yang sudah diterima berakhir sia-sia ya, jadi tidak mendapatkan sebuah sisi positif. Di sini tidak ada namanya sebuah kekompakan dan saling berbagi ya. Nah, jadi ada sebuah saling kerjasama tapi kurang adanya sebuah rasa kerjasama solid yang cukup kuat. Karena di sini ada yang kurang memihak dan saling merugikan. Coba di sini kita akan lihat pesannya bagaimana untuk kamu. Jadi pesannya ini mengatakan bahwa kamu harus banyak berdoa ya. Kamu jangan menjauhkan diri dari Tuhanmu karena di sini semuanya itu pasti akan diberikan kepada kamu ya. Your heavenly Father know that you have need of all these things ya. Jadi apapun yang kamu mau bisa kamu dapatkan, hanya saja kamu harus bisa ada pendekatan diri pada Tuhanmu. Kamu memintalah pada Dia. Kamu berikanlah sebuah berkat cahaya, berikanlah di sebuah cahaya untuk menyinari jiwa kamu. Karena semuanya pasti akan diberikan kepada kamu, hanya saja kamu kurang yakin dan kurang ada kedekatan dalam diri jiwa kamu. Jadi, apa yang kamu lakukan, kamu bisa lebih kuat lagi dari sebelumnya, membentuk sebuah kerjasama yang baik, ya. Meskipun ada pihak orang ketiga yang melemparkan sebuah tata tanggung jawab kepada kamu, dan jadi di sini, ya kemungkinan mungkin di sini ada sebuah cobaan, jadi kamu harus bisa memikul beban, ya. Karena sebuah harapan yang baik itu pasti benar-benar akan bisa memihak kepada kamu, asalkan kamu bisa bertahan dan tahan uji coba ya. Karena yang namanya manusia itu pasti tidak akan luput dari namanya sebuah ujian dan cobaan, apalagi sebuah masalah. Karena dalam diri kita sendiri, kita selalu hidup dalam kesendirian ataupun hidup dalam sebuah ujian dan cobaan yang menimpa kehidupan kita ya. Dari dulu kita kecil bangun, kita sudah belajar merangkak, belajar berdiri, dan belajar duduk, belajar makan sendiri. Sampai kita sekolah dan sampai kita sekarang pun kita juga butuh banyak belajar. Jadi sini ya kamu mendekatkan diri pada Tuhan supaya kamu bisa banyak belajar dari namanya keterpurukan ya. Jadi sebuah cobaan yang kamu harapkan, sebuah harapan yang kamu mau bisa Anda gapai ya. Jika Anda benar-benar bisa berpikir positif dan lebih relevan dalam menggapai sebuah harapannya. Oke, di sini kita akan lanjut lagi dengan kartu keempat. Ini kartu keempat itu kucing warna hitam. Di sini yang saya lihat, kamu tuh dalam hati kamu punya keyakinan yang cukup besar ya. Tapi di sini kamu takut.
untuk melakukan sesuatu, kamu takut mengambil keputusan, sebenarnya kamu bisa berhasil. Tapi kamu kurang adanya keyakinan yang cukup tinggi dalam diri jiwa kamu. Ya. Jadi di sini kamu punya ambisi yang terpendam gitu loh. Tapi kamu keinginan kamu cukup kuat, tapi kurang adanya sebuah pengendalian ya. Jadi kamu kurang adanya dikendalikan dengan prasyarat gitu loh. Jadi di sini pengendalian diri kamu itu tidak ada namanya tersalurkan ke sebuah hal yang lebih positif ya. Jadi kamu lebih banyak takut-takut dan kurang bisa mengenal diri kamu tuh seutuhnya gitu loh. Jadi di sini kamu lebih banyak kurang yang namanya memanfaatkan situasi kondisi yang menguntungkan untuk diri kamu. Di sini yang saya lihat sih kamu tuh sebenarnya bisa menggapai sebuah harapan yang baik, tapi kamu tuh kurang. Kamu takut-takut untuk menggapai sesuatu. Coba kita akan lihat dulu ya pesannya untuk apa ya. Pesannya untuk kamu tuh seperti apa? Kenapa kamu bisa seperti itu? Di sini pesannya ini mengatakan bahwa kamu harus bisa mendengarkan kata intuisi hati kamu. Ya, kamu harus bisa banyak belajar mendengarkan kata suara hati kamu. Kamu harus bisa belajar bagaimana untuk menggapai sesuatu harapan yang baik. Karena di sini sebuah apapun itu dia akan mengajari kamu bagaimana untuk mengelola ataupun mempertebal iman kamu, membuat jiwa kamu lebih kuat dalam mengambil keputusan ataupun dalam mengembangkan sebuah kehidupan kamu yang baik. Karena yang saya lihat di sini, kamu perlu adanya relaksasi, kamu perlu adanya kenikmatan hidup, ya, yang sewajarnya bagaimana kamu gapai. Karena bagaimanapun juga itu pasti akan diberikan pada kamu. Hanya saja kamu tuh kurang fokus dan kurang bisa menilai mana yang sisi positif dan mana sisi yang baik ya. Oke, di sini teman-teman, hasil ramalan udah selesai ya. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, ya anggap sebagai hiburan dalam meramal sesuatu ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.